Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum tilakana. Pertama, pengertian hukum tilakana. Tilakana atau tiga corak umum adalah tiga keadaan yang mencengkram segala sesuatu dalam semesta alam ini. Tidak ada suatu bentuk apapun yang bebas dari ketiga corak tersebut. Oleh karena itu, tilakana merupakan corak yang universal. Pembagian hukum tilakana. Adapun ketiga corak umum itu terdiri dari anicca lakana, dukkha lakana, dan anatta lakana. Anicca lakana ini berarti corak berubah-ubah, dukkha lakana berarti corak penderitaan, dan anatta lakana berarti corak tanpa aku atau tanpa diri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, anicca lakana. Anicca lakana atau corak yang selalu berubah-ubah adalah corak khas dari keadaan viparinama dan anatta bawa. Viparinama berarti metafisika, yaitu suatu perubahan yang radikal di alam semesta, yang merupakan perubahan yang disebut dari bentuk yang ada ke keadaan yang tiada. Sedangkan anatta bawa berarti perubahan yang mengikuti suatu keadaan sedikit demi sedikit. Selanjutnya ada dukkha lakana. Dukkha lakana adalah corak yang menjelaskan mengenai penderitaan yang tidak menyenangkan, nyata, dan selalu ada kehidupan sehari-hari di dunia ini. Kehidupan dari semua makhluk yang tampak maupun tak tampak, yang besar maupun yang kecil, sebenarnya merupakan dukkha yang nyata. Terdapat 12 macam dukkha, yaitu jati dukkha, yang berarti penderitaan dari kelahiran, jara dukkha yang berarti penderitaan dari ketuaan, vyadhi dukkha yang berarti penderitaan dari kesakitan, marana dukkha yang berarti penderitaan dari kematian, soka dukkha yang berarti penderitaan dari kesedihan, paridewa dukkha yang berarti penderitaan dari ratap tangis, kaika dukkha yang berarti penderitaan dari jasmani, domanassa dukkha yang berarti penderitaan dari batin, upayasa dukkha yang berarti penderitaan dari putus asa, apiyehim sampayoga dukkha yang berarti penderitaan karena berkumpul dengan orang yang tidak disenangi atau dengan musuh, piyehi wipayoga dukkha yang berarti penderitaan karena berpisah dengan sesuatu atau seseorang yang dicintai, dan yampicanaladi dukkha yang berarti penderitaan karena tidak tercapai apa yang dicita-citakan. Yang ketiga dari hukum tilakana yaitu anatta lakana. Anatta lakana adalah corak yang menimbulkan pengertian bahwa bentuk-bentuk materi dan batin itu sebagai sesuatu yang tanpa aku yang kekal. Sang Buddha mengatakan bahwa apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang abadi dalam diri kita adalah merupakan kombinasi dari kumpulan unsur fisik dan mental yang disebut juga pancakanda, yang terdiri dari jasmani, rupa kanda, perasaan, wedana kanda, persepsi, sana kanda, pikiran, samkara kanda, dan kesadaran, winana kanda. Semua unsur ini bekerja bersama dalam sebuah perubahan secara terus-menerus yang tidak pernah sama antara satu momen dengan momen lainnya. Dalam Anatta Lakana Sukha, Sang Buddha bersabda, jasmani o para biku bukanlah sang aku, perasaan bukanlah sang aku, persepsi bukanlah sang aku, pikiran bukanlah sang aku, demikian juga kesadaran. Dengan memahami hal tersebut, o para biku, sang murid tidak lagi terikat pada jasmani atau pada perasaan atau pada persepsi atau pada pikiran atau pada kesadaran. Dengan tidak terikat pada semua unsur itu, ia menjadi terbebaskan dari hawa nafsu. Pengertian mengenai kebebasan berkembang dalam dirinya, dan kemudian ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan adalah apa yang harus dilakukan. Ia hidup dalam kehidupan suci, ia tidak lagi akan menjadi ini atau itu, dan alur kelahirannya telah terputuskan. Hubungan anicca dengan dukkha. Karena anicca yang berarti ketidakkekalan merupakan sifat mendasar dari segala sesuatu, hal ini menyebabkan dukkha ketika seseorang terikat pada hal-hal yang bersifat sementara dan berharap agar mereka tetap sama atau abadi. Maka ketika perubahan itu terjadi, ia akan mengalami dukkha. Sebagai contoh,
seseorang yang terikat pada tubuhnya yang muda dan kuat akan mengalami duka saat tubuh tersebut menua dan melemah. Ketika seseorang sangat mencintai seseorang atau sesuatu, akan ada penderitaan ketika kehilangan itu terjadi. Duka muncul karena ketidakmampuan kita menerima sifat alamiah dari perubahan ini. Selama seseorang tidak menyadari dan menerima sifat anicca dari segala sesuatu, ia akan terus mengalami duka. Hubungan duka dengan anatta. Duka timbul karena kesalahpahaman tentang anatta. Penderitaan duka muncul ketika seseorang memiliki pandangan keliru tentang keberadaan diri yang tetap atau abadi. Ketika seseorang mempercayai bahwa ada aku atau diri yang tetap, ia cenderung terikat pada konsep ini, sehingga muncul keterikatan, keinginan, dan ketakutan akan kehilangan. Semua keterikatan ini dan keinginan ini menyebabkan duka. Pandangan salah tentang diri membawa duka. Ketika seseorang meyakini adanya diri atau ego yang tetap, maka ia akan rentan terhadap penderitaan karena diri. Ini selalu berhubungan dengan perubahan, kehilangan rasa sakit, atau ketidakpuasan timbul ketika kita menganggap bahwa diri kita harus bahagia dan tidak berubah. Anatta sebagai solusi untuk duka. Dengan memahami bahwa tidak ada diri yang tetap, anatta, seseorang dapat melepaskan keterikatan terhadap identitas, ego, dan keinginan-keinginan pribadi. Ketika seseorang tidak lagi terikat pada konsep aku atau milikku, maka penderitaan atau duka bisa diatasi. Pemahaman anatta membantu seseorang melihat bahwa penderitaan adalah hasil dari ilusi tentang diri. Dan dengan menghancurkan ilusi tersebut, duka pun berkurang atau lenyap. Hubungan anicca dengan anatta. Anicca sebagai dasar dari anatta. Pemahaman tentang anicca mendasari pemahaman tentang anatta. Karena segala sesuatu selalu berubah, maka tidak ada esensi atau inti tetap yang bisa disebut sebagai diri. Dengan kata lain, jika segala sesuatu bersifat sementara dan berubah, maka tidak mungkin ada suatu diri yang kekal di dalamnya. Perubahan anicca meniadakan konsep diri. Ketika kita mengamati bahwa pikiran, perasaan, dan tubuh kita selalu berubah, maka kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang bisa disebut sebagai aku yang tetap. Perubahan ini menunjukkan bahwa segala hal hanyalah proses yang saling bergantung, tanpa adanya satu entitas tunggal yang bisa disebut sebagai diri. Anicca dan anatta sebagai penolakan atas pandangan keliru. Karena anicca menegaskan bahwa semua fenomena adalah sementara dan tidak stabil, maka anatta menunjukkan bahwa tidak ada substansi atau jiwa permanen di balik fenomena tersebut. Jika segala sesuatu adalah anicca, maka konsep diri yang tetap hanyalah ilusi. Ini adalah pemahaman yang penting dalam Buddhisme untuk mencegah pandangan salah tentang ego atau aku. Signifikansi pemahaman Tilakkhana dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya ada 3 poin, yaitu melepaskan keterikatan, membina kebijaksanaan, dan mencapai kedamaian batin. Melepaskan keterikatan berarti Tilakkhana ini mengajarkan kita bahwa keterikatan pada hal-hal yang tidak kekal, diri yang ilusif, dan harapan-harapan yang tidak realistis adalah sumber utama penderitaan. Dengan memahami ketiga konsep ini, kita dapat belajar untuk melepaskan keterikatan tersebut. Nah, pada poin kedua, membina kebijaksanaan. Dengan memahami Tilakkhana, kita akan membina kebijaksanaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu kita dalam mengambil keputusan, melihat situasi dengan lebih jelas, dan tidak terperangkap dalam ilusi. Poin yang terakhir yaitu mencapai kedamaian batin. Ketika kita memahami dan menerima anicca, dukkha, dan anatta, kita akan lebih tenang dalam menghadapi situasi apapun, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan.
Ini membantu kita mengembangkan kedamaian batin dan kebebasan dari penderitaan. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh implementasi hukum tilakana dalam kehidupan sehari-hari adalah meditasi dan perhatian penuh. Dengan mengamati sifat anicca, dukkha, dan anatta dalam meditasi sehari-hari, membantu kita menyadari corak ini secara langsung dalam pengalaman kita. Misalnya, ketika menyadari perasaan cemas muncul, kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang tidak tetap, sebagai jalan dari penderitaan, dan bukan bagian dari diri kita. Selanjutnya, kita juga dapat mengembangkan sifat melepaskan. Sikap melepaskan keterikatan pada hasil, sikap melepaskan keterikatan pada pendapatan orang lain, atau pada identitas diri yang dapat dikembangkan dengan memahami tilakana. Ini membantu kita lebih santai dan tidak terbebani dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih.